apa ya, bukan atas dasar survei, bukan atas dasar pendataan. Padahal suami dan istri itu merupakan partner yang akan bekerja sama dalam menata seluruh sektor kehidupannya, lahir, batin, dunia, akhirat. Tapi mencarinya, pacaran menurut saya menghancurkan generasi. Pacaran itu menghancurkan proses memanusiakan manusia. Pacaran merupakan sebuah tradisi yang menghambat kesempurnaan manusia, menghambat regenerasi. Apa itu? Budaya pacaran. Luar biasa buruknya. Tentu itu menurut kapasitas pengamatan saya. Ya, isinya pacaran itu kan cuma begitulah, egoisme, lebih mengandalkan nafsu, kemudian tai kucing bisa menjadi coklat gitu ya. Jadi sudah sangat tidak objektif, tidak proporsional. Kejubit katanya sayang, bau kentut katanya sedap, tai kucing rasa coklat. Terus observasi mana? Bayangkan kalau seorang itu misalnya, seorang direktur butuh punya wakil direktur, tapi cara mencarinya dengan pacaran. Apa kita bisa mendapatkan wakil direktur yang proporsional? Tidak, pasti tidak. Di sana akan bentuk subjektivitasnya yang main, emosialnya yang main, libidonya yang main, sehingga penilaiannya tak lagi bisa objektif. Itu karena kita disetir oleh diri kita sendiri. Kita tidak pernah memasukkan kepemimpinan Tuhan. Kita tidak pernah memasukkan kehidupan ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai bangsa punya ketuhanan yang Maha Esa, tapi tidak pernah kita masukkan di dalam kehidupan kebangsaan. Bagaimana politik yang berketuhanan yang Maha Esa, bagaimana ekonomi yang berketuhanan yang Maha Esa, bagaimana coba kita lihat apa yang terjadi di bangsa ini. Di mana akarnya? Di sinilah akarnya, yaitu di egoisme masing-masing diri sebagai anak bangsa. Maka beginilah yang terjadi. Dapat jabatan tersenyum, alhamdulillah. Yang diperhitungkan adalah apa yang nanti akan bisa mengalir ke saya, apa yang nanti bisa saya ambil, tetapi bukan bagaimana pertanggungjawaban saya di hadapan Tuhan. Ya, wah, orang bukan ustadz menduduki kursi ustadz loh, kok berani sih? Padahal tanggung jawabnya gila-gilaan ustadz itu. Ya, bukan memenuhi syarat sebagai wakil rakyat, kok berani mengambil tanggung jawab itu gila itu dalam perspektif tauhid. Bayangkan kalau orang tidak ahli komputer tapi dia berani duduk sebagai operator komputer, apa yang terjadi? Bayangkan aja. Tapi ya begitu, justru sekarang ini jabatan jadi rebutan, kursi ustadz jadi rebutan. Kenapa? Oh, ada fasilitas-fasilitas di balik itu. Ya begitulah. Itu fenomena dari topik yang diangkat oleh Mas Boy. Jadi orang itu kalau dapat tanggung jawab baru, itu dia pasti berkerenyit darinya, bukan malah tersenyum riang. Kenapa? Karena tanggung jawabnya berat. Tapi kalau kita memikirkan di balik jabatan itu fasilitas. Nah, itu pasti akarnya ada bentuk egoisme di situ. Dia lupa bagaimana posisinya, bahwa dia itu punya Tuhan, dan seluruh yang dia dapat dalam hidupnya itu semuanya dari Tuhan. Bahkan dia punya kehendak pun itu dari Tuhan. Dia bisa merasakan ini dan itu, semuanya itu dari Tuhan. Dia bisa bernafas, paru-parunya dari Tuhan, udaranya juga dari Tuhan. Gila. Kita harus mempertanggungjawabkan sesuatu terhadap Tuhan, meskipun kita bukan kapasitasnya, kita terima jabatan itu dengan tersenyum. Itu faktornya karena egoisme ada di situ.
Orang yang bertauhid, dia cenderung menghindari tanggung jawab yang bukan semestinya dipikul. Sehingga dia hanya akan melaksanakan tugas-tugasnya saja yang memang itu merupakan tugasnya. Dia akan menduduki sesuatu kalau memang itu merupakan bentuk tugas dan tanggung jawabnya. Sekarang malah jabatan dari rebutan, pemimpin jadi rebutan, ustadz saja jadi rebutan sekarang ini. Gila loh, ngeri dah. Kenapa? Ya karena berangkat dari hal-hal yang saya yakin itu akar masalahnya, sumbernya adalah pada egoisme. Ya, sehingga ya kalau teman saya ini bilang, zaman calo, semua dicaloin, jabatan dicaloin, bahkan jabatan-jabatan spiritual dicaloin. Ustadz juga sih, ya? Iya, iya. Ya begitu, sehingga aduh kasihan nih masyarakat. Masyarakat yang wah ya, jadi sehingga petugas aslinya terdepak, sehingga mempersulit orang yang semestinya bertugas. Ya, tugasnya jadi pasukan kuning itu bersih-bersih di sana sini, dicaloin juga. Ya akhirnya petugasnya ruangnya jadi sempit. Wah, semakin banyak calo, sudah semakin tertipulah masyarakat. Sesuatu pada saat tidak ditangani oleh ahlinya, tunggu saat kehancurannya. Apapun itu, apalagi hal-hal yang spiritual, apalagi hal-hal kebangsaan. Komputer saja, kalau tidak ditangani oleh ahlinya, tunggu saat kehancurannya. Coba kalau Light FM ini, manajernya tidak mempunyai kemampuan di bidang manajerialnya, ya tunggu aja tutupnya radio ini. Semua hal, ya begitulah. Sehingga tunggulah kursus komputer agar orang bisa menjadi operator komputer. Tapi kok nggak pernah ada ya kursus moral, kursus kebijakan, kursus ketuhanan yang maha, kursus untuk menjadi suami yang benar, kursus untuk menjadi bapak yang benar, kursus untuk menjadi ibu yang benar, kursus untuk dan seterusnya. Mudah-mudahan satu saat tumbuh deh. Kapan ya? Ya paling nggak dalam mimpi deh. Yuk kita mulai dari diri kita yuk. Tidak perlu kita menuntut orang lain. Orang lain juga punya tuntutannya sendiri kok. Ya gitu deh. Tidak perlu menuntut ditambah waktu karena memang waktunya sudah terbatas. Monggo saya kembalikan. Ya Siwo, kita harus istirahat dulu sesi ini Siwo ya. Monggo Siwo. Saya turun dulu ya. Monggo Siwo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Light Audience, sekarang kita harus mengakhiri sesi ini sebelum kita memasuki sesi berikutnya atau sesi kedua ya. Nanti saya akan coba terima sekitar 2 atau 3 penelpon dan beberapa SMS dari 081 8801 058. You're entering the slow zone. You are entering the slow zone. Light FM. Listen live anytime, anywhere. You can enjoy 24 hours streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Central Online. MNC Tower lantai 3 Suite 305 Jalan Kebun Sirih nomor 17-19 Jakarta. Telepon 021-235-0235. Fax 021-391-7700. Central Online, the most reliable internet. Broadcasting live from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing department 525-7892 or click www.litefmjakarta.com. anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Berproses
menuju kesejatian diri. Proses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Light Audience, kita lanjutkan kembali berproses menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat. Dan seperti saya katakan di awal tadi, di sesi pertama tadi, bahwa saya akan coba terima 2 penelpon di 021 398 35905 dan juga di SMS di 081 880 1058. Ya, Siwo? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini, Pak? Agus, Pak, di Bekasi. Oke, Pak Agus, silakan dipersingkat pertanyaannya, Pak. Ini saya mau... Assalamualaikum, Siwa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mohon sharingnya tentang dai, Siwa. Tentang? Yang dai. Dai. Nah, penceramah itu, deh. Penceramah itu, Siwa. Selama ini kan yang saya kenal, dai itu kan laki-laki. Ya. Bagaimana dengan dai perempuan, Siwa? Sementara kan seorang istri kan tugasnya hanya sebagai pendidik bagi anak-anaknya untuk suaminya. Itu Siwa. Baik. Yang kedua barangkali satu lagi Siwa. Kita kan manusia mengalami suatu kematian Siwa. Mati itu kan proses menuju ke alam berikutnya. Nah terus endingnya kita di mana Siwa? Ending gimana nih, Pak? Ya, Maksudnya, paham, ya. Ngerti ya? paham Pak Siwa ya? Oke, baik, terima kasih. Oke, makasih Siwa. Itu aja barangkali. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus di Bekasi, terima kasih. 2 pertanyaan dan ya, 1 penelpon terakhir silakan di 021 398 35905. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, Pak? Eko di Taman Mini. Eko, Pak Eko di Taman Mini, silakan Pak Eko. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo, ini saya mau bertanya mengenai gelar yang diberikan kepada Rasulullah, terus Nabi Isa sebagai Roh Kudus, Nabi Ibrahim sebagai bapak para nabi. Nah, yang saya mau pertanyakan, pemberian gelar itu pure dari atas atau pemberian gelar yang pernah Siwo bahas bahwa itu pemberian gelar dari umat atau dari hambanya, dari umatnya? Karena berangkat dari situ saya pengen menelusuri atau pengen tahu dari masing-masing tugas-tugas beliau. Terima kasih Siwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari SMS yang masuk ke saya coba ini ada dari sebentar. Ini dari ya, assalamualaikum Siwo. Dari Pak Santo di Tangerang. Santo? Iya, Pak Santo. Ya. Pak Santo di Tangerang. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Apakah tiap surat-surat atau ayat-ayat dalam Al-Quran jika dibaca mempunyai manfaat khusus untuk tercapainya sebuah hajat? Itu. Kemudian dari Pak Hasan di Bekasi. Manfaat khusus? Apa tadi? Maksudnya untuk hajat. Hajat kita. Jadi artinya apakah tiap surat? Oke. Yang kedua dari Pak Hasan di Bekasi. Siwo, apakah yang dinamakan dengan spiritual? Ya. Satu lagi mungkin Siwo ya. Satu lagi. Ini dari Pak Kusno di Jakarta. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Mohon sharingnya tentang Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Mu'tazilah ya. Itu sebuah metode atau organisasi dan apa perbedaannya? Oke, saya kira cukup ya Siwo ya. 3 SMS dan 2 penelpon. Silakan Siwo. Lagi 10 lagi. Ntar jawabannya simpel, tidak bisa gitu Siwo. Kok nggak dilanjut Siwo? Ya kalau 10 lagi jawabnya besok tahun depan gitu. Makasih Siwo. Ya piye? Nanti kalau waktunya habis bilangin ya. Harus teriak Siwo ya. Iya, waktunya habis gitu ya. Ya. Ngawur aja. Nanti saya juga akan teriak gitu. Kiriman rekaman dia gitu. Ya, makasih Siwo, silakan. Ya. Mas Agung, terima kasih. Beliau mengangkat tentang masalah dai atau penceramah. Kebanyakan laki-laki, bagaimana kalau perempuan jadi dai? Padahal tugasnya dia kan untuk mendidik anak-anaknya di rumah. Ya,
dai. Ya sih di masyarakat kan kalau orang ceramah disebut dai gitu ya. Padahal sangat jauh berbeda. Penceramah itu ya orang yang memberikan ceramah itu namanya penceramah, tidak mesti dai. Tapi kalau dai itu kan asalnya bahasa Indonesianya itu penyeru. Penyeru apa? Penyeru kebenaran, penyeru ke arah ketuhanan. Penyeru. Ya kita tidak mempermasalahkan itu. Tapi yang diangkat adalah bagaimana kalau dai perempuan. Ya, kalau memang dia kapasitas menjadi dai, iya tidak masalah. Kalau tadi disebutkan bahwa perempuan itu kan tugasnya mendidik anaknya di rumah, itu tugas utama, Pak, Mas. Itu tugas utama. Bukan berarti perempuan itu tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi bisniswati, tidak boleh berpolitik, bukan, tidak boleh jadi dai, enggak. Tapi itu bukan tugas utama. Tugas utama seorang perempuan adalah dia menjadi istri yang baik. Dia menjadi ibu yang baik. Itu tugas primernya. Nah, yang lain-lain, yang sekunder-sekunder boleh dilakukan sepanjang tugas primernya itu lebih utama. Nah, akan terjadi overlapping kalau yang primer itu di nomor 2 kan, sementara yang sekunder di nomor 1 kan. Seperti yang sekarang banyak terjadi loh. Ya, sekarang kan lebih diutamakan bagaimana wanita karir. Anehnya, ini sayang sekali. Kenapa sampai ada budaya seperti ini? Sampai ada sebuah tradisi sampai mempengaruhi cita rasa. Bahwa yang disebut karir itu adalah, misalnya wanita karir, itu yang menghasilkan uang. Itu disebut karir. Sementara kalau menghasilkan anak-anak yang bermutu, itu tidak disebut karir. Keren enggak? Ini budaya apa coba? Coba kita pikir. Kita ini terjebak kepada budaya apa? Apakah kalau ditanya, ibu kerja di mana? Enggak kerja. Apa ukuran kerja dan tidak kerja? Yaitu pada saat itu menghasilkan uang. Jadi ukuran kerja dan tidak kerja itu uang. Jadi seakan-akan menjadi istri yang baik, ibu yang baik itu bukan kerja. Kenapa? Karena tidak menghasilkan uang. Gila kan? Alat ukurnya uang. Gila kan? Kita terjebak luar biasa. Terjebak-jebak dengan budaya ini luar biasa. Kalau kita tidak kritis, kalau kita tidak punya nyali, ya sudah, kita ikut ikut arus budaya yang seperti itu. Overlapping semua akhirnya. Sampai istilah itu sudah disepakati baik di dunia masyarakat biasa maupun di dunia elit politik, di dunia akademis. Yang disebut kerja itu yang menghasilkan uang. Kalau tidak menghasilkan uang disebut tidak kerja. Padahal tanya kepada ibu-ibu, tanya, mana sih sebetulnya yang lebih berat, ibu apa bapak? Apalagi kalau ibu masih dibebani dengan tradisi. Kalau kalau jadi wanita karir itu, wah, gengsi naik, prestis naik. Ya iya boleh. Tapi ya yang primer itu diutamakan, gitu ya. Yang primer apa? Yang primer jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik. Istri yang baik itu pada saat dia berposisi sebagai partner bagi suaminya, dan ibu yang baik yang dia menjadi guru bagi anak-anaknya. Ya, dan itu adalah karier yang sangat mulia. Itu adalah kerja yang sangat mulia, yang tidak kalah capeknya dengan kerja di luar, yang tidak kalah rumitnya dengan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan menghasilkan uang, bahkan lebih rumit. Dan dampaknya, bayangkan,
Kalau seseorang perempuan itu melaksanakan tugas primernya dan sukses dalam tugas itu, dia menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik, apa yang dihasilkannya? Bayangkan, kehidupan rumah tangga, ketenteraman rumah tangga, regenerasi yang baik. Ya begitu kan? Jadi kembali ke topik, Mas Agus ya, namanya sama. Bukan berarti bidang-bidang yang lain itu perempuan tidak boleh. Boleh dong, punya hak sama kok. Menjadi politikus boleh, menjadi pemimpin boleh, sama kok, asal sesuai dengan kapasitasnya. Namun semua itu akan menjadi overlapping kalau tugas primernya dikalahkan. Tugas primernya yang paling mulia bagi seorang perempuan adalah menjadi istri yang baik dan menjadi ibu yang baik, menjadi pendamping suami yang baik dan menjadi guru bagi anak-anaknya yang baik. Itu kalau itu bisa berjalan, kemudian dia masih punya potensi lebih, punya waktu yang longgar, dan dia punya kapasitas untuk memasuki bidang lain, boleh dong, sangat boleh, bahkan sangat baik. Itu berarti yang primer juga bisa diraih, sementara yang sekunder juga bisa diraih. Ya. Tapi jangan kita melakukan yang sunnah sementara keteteran wajibnya. Wah, itu namanya overlapping. Itu deh, kali loh. Itu menurut yang saya pahami seperti itu. Kita lanjut, Mas Eko, Taman Mini. Beliau bertanya berkaitan dengan Rasul. Ada Muhammad, Rasulullah, ada Isa, Ruhul Kudus, ada tadi, siapa tadi ya? Ibrahim, apa tadi? Itu gelar dari atas atau dari bawah? Maksudnya dari atas itu dari Tuhan, dari bawah itu dari pengikutnya, dari umatnya. Ya, yang saya tahu Rasul itu pangkat spiritual. Ya, kemudian ada misalnya Isa disebut Ruhul Kudus, ya, disebut sebagai Ruhullah. Muhammad disebut sebagai Habibullah, ya. Ibrahim disebut sebagai Khalilullah, Musa disebut Kalimullah, dan seterusnya. Itu pangkat-pangkat dari atas. Maksudnya dari atas itu berdasarkan wahyu. Ya, itu deh. Kalau dari bawah, pangkat-pangkat dari bawah itu, ya, kalau misalnya Wali Songo, itu pangkat dari masyarakat. Ustadz, Pak Yai, kan dari bawah itu. Presiden, itu kena dari bawah, dari para pengikutnya, dari umatnya. Ya, tapi kalau Rasul itu pangkat spiritual. Siapa yang bisa menetapkan gelar seperti itu? Jadi karena tadi ditanyakan dari atas pada dari bawah, yang disebutkan Mas Eko tadi, Rasul, kemudian ada Habibullah, Ruhullah, Khalilullah, itu semua gelar dari atas, bukan dari bawah. Rasul, Nabi, itu kayaknya tidak ada perbedaan. Semua itu gelar dari atas. Ya, kalau ada Nabi gelar bukan dari atas, bisa jadi itu Nabi palsu. Karena gelarnya karena dari umatnya. Ada misalnya seperti ini ya. Ada gelar Karamallahu wajhah, ada. Itu gelar dari atas. Ada radhiyallahu an, itu gelar dari bawah. Kalau radhiyallahu an, itu gelar dari bawah. Kalau karamallahu wajhah, itu dari atas. Nah, ada lagi yang dari atas, imam. Ya, Ibrahim disebut sebagai imam. Seluruh keturunan Ibrahim, baik dari Ishak maupun dari Ismail, yang dia punya kriteria dan syarat tertentu, yaitu dia tidak zalim. Nah, dengan ulasannya yang cukup rumit, karena bukan saja zalim yang empiris, tapi juga zalim secara spiritual. Orang keturunan Ibrahim yang zalim itu semua ada ahad Allah, ada janji Allah, dia akan menjabat sebagai imam. Nah, imam itu imam dari atas. Tapi beda dengan imam misalnya Imam Khomeini, itu gelar dari bawah. Imam Syafi'i, gelar dari bawah. Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Muslim,
paus. Itu gelar dari bawah. Ya gitu deh kira-kira. Berikutnya Mas Santo dari Tangerang. Surat atau ayat itu dibaca, apakah ada manfaat khusus yang bisa menyampaikan kepada hajat? Bagaimana ya? Yang khusus, saya begini. Itu mungkin ada, mungkin ya. Tapi saya tidak menekankannya, tidak di situ. Saya lebih menekankan kepada substansi, fungsi dari ayat itu untuk apa? Ya, fungsi dari ayat itu adalah untuk petunjuk kehidupan, bukan penyampai hajat-hajat. Tidak. Nanti kita kejebak egoisme lagi, sehingga ayat kita bikin, kita ambil sebagai komoditas untuk kepentingan saya. Wah, kacau sekali. Ya, contohnya begini, mari kita banyak sedekah agar bisnis kita lancar. Ya, itu tadi kita terjebak lagi pada egoisme dan kita hanya memanfaatkan ayat untuk kepentingan ego kita memanfaatkan Tuhan sebagai pembantu keinginan kita akan bukan menghamba Tuhan, tapi justru menjadikan Tuhan sebagai pembantu saya. Itu keterjebakan dalam tauhid yang luar biasa. Banyak kajian-kajian motivasi yang bagus-bagus gitu ya. Kemudian memasukkan nilai-nilai ikhlas, nilai-nilai niat, tapi ujung-ujungnya profesi. Gila tuh. Caranya bagus, tapi mari kita pakai cara Tuhan. Mari kita manfaatkan energi Tuhan. Untuk apa? Untuk kepentingan saya. Ngeri deh. Ya, caranya teknisnya bagus, tapi endingnya mengerikan. Ya, jadi endingnya akan menjauhkan dari Tuhan. Kita menggunakan teknik Tuhan, cara-cara Tuhan, kita serap energi Tuhan, tapi endingnya kita jauh dari Tuhan. Ngeri itu. Dan itu kasus tauhid yang sangat memprihatinkan. Karena justru yang banyak disiarkan yang itu kayaknya. Coba cermati kajian-kajian yang ada di televisi kita itu. Cermati, ujungnya kemana? Ke bentuk egoisme atau ke bentuk kebergantungan kepada Tuhan? Ayo. Ya, coba kalau kita mau cermat, kita akan menemukan di situ jawabannya. Loh. Ini teknisnya bagus, caranya bagus, tapi ujung-ujungnya egoisme. Caranya pakai cara Tuhan. Kita memanfaatkan energi Tuhan. Kita memanfaatkan cara-cara rahmat, karunia-karunia Tuhan. Tapi endingnya saya yang jadi komandannya loh. Tuhan bantu saya aja loh. Ya, ngeri kan? Ya, itulah kita punya krisis ketuhanan yang maha esa. Krisis pertama. Itu kali loh, itu hanya menurut saya kok, bisa salah kok saya. Terus itu tentang hajat dari Mas Hasan di Bekasi. Apakah spiritual? Spiritual itu pasangan dari material. Ya, spiritual itu pasangan dari material. Material itu hal-hal yang dibatasi oleh dimensi CGS, centimeter, gram, dan sekon. Tempat, ruang, dan waktu. Ya, masa, ruang, dan waktu. Jadi itu namanya material. Material, dimanapun yang namanya materi selalu dibatasi dengan 3 dimensi itu. Ya, masa, ruang, dan waktu. Dalam dunia fisika disebut dengan CGS, centimeter, gram, sekon. Ya, itu batasan materi. Ada sesuatu yang tidak terbatasi oleh dimensi ruang dan waktu itu. Nah, itu disebut spiritual. Kalau manusia kita, masing-masing kita, itu kan juga punya badan dan badan dan jiwa. Nah, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, gitu ya.
Kita punya jiwa. Jiwa itu spiritual. Badan itu yang material. Material yang paling canggih, paling halus itu namanya otak. Kalau spiritual secara global dibagi dua, yaitu di sana ada nafas, ya, dan ada nurani. Nurani selalu menyuarakan kebenaran, nafas selalu menyuarakan kesenangan. Nafas kita itu selalu bilang, yang penting senang, yang penting senang. Sementara nurani kita itu selalu, yang penting benar, yang penting benar. Nafas selalu mengajak kepada dirinya, aku, saya, gue, gitu ya. itu tarikan nafas. Kalau tarikan nurani, Tuhan, Allah, gitu, Allah, gitu. Ya, ciri-ciri paling dasar yang saya pahami, kalau nurani itu selalu dia benar, ingin mengajak kepada benar dan Tuhan. Kalau nafas selalu mengajak senang dan aku. Ya, pada saat nafas ini dia bisa dikomandoi oleh nurani, maka dia menjadi manusia yang bernuansa ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga Tuhan yang menguasai dirinya, bukan ego yang menguasai dirinya. Itu apa tadi ya? Spiritual. Begitulah spiritual. Jadi kalau spiritual itu terkait dengan saya, dengan kita, itu kita punya nurani dan nafas. Nah, pada saat nurani atau nafas itu ingin bekerja sama dengan badan kita, itu melalui otak. Namanya berpikir. Jadi berpikir itu kolaborasi antara spiritual dan material. Tapi material yang paling canggih, yaitu syaraf-syaraf sistem otak kita. Ya, nafas tidak akan langsung ke tangan, indera, tidak. Tapi selalu melalui pusat komando fisiknya, yaitu otak. Kerjasama antara nafas dengan otak itu disebut berpikir, tapi berpikir sembarang, berpikir egois. Kalau kerjasama antara nurani dengan otak itu disebut dengan berpikir akriyah, berpikir tertib. Itulah. Tentang spiritual. Terakhir, saya belum diteriaki sama bos, waktunya habis dulu. Sebentar lagi sih, Wo. Maka saya teruskan ke Mas Kusno di Jakarta. Asy'ariyah dengan Mu'tazilah, apakah ini metode atau organisasi? Ya, tergantung. Kalau metode sih jelas ya, ada metode di dalam permasalahan akidah, sistem keyakinan, khususnya yang terkait masalah qada dan qadar. Jadi membahas Asy'ariyah dan Mu'tazilah itu luas, tetapi ada memang spesialisasi yang sering disandingkan, itu masalah takdir. Bagaimana konsep takdir, ajaran takdir menurut rumusan Abdul Asy'ari ini dengan Mu'tazilah itu Muhammad bin Atha, siapa ya, lupa deh saya. Ya, itu kemudian membentuk semacam mazhab berpikir. Jadi yang spesifikasinya ada pada konsepsi tentang takdir. Asy'ariyah, ada juga konsepsi yang Mu'tazilah. Yang lebih dulu adalah Asy'ari, kemudian muncul konsep pembandingnya, yaitu Mu'tazilah. Nah, itu kalau kita lihat dari situ, itu merupakan metodologi yang berbeda, ya. Maka bisa disebut itu metode. Tetapi setelah konsep itu diaplikasikan oleh para pengikutnya masing-masing sehingga membentuk komunitas. Nah, ada komunitas yang terorganisir, ada yang tidak. Jadi apakah itu bisa dikaitkan itu sebuah organisasi? Yaitu itu derivasi, turunan saja. Jadi akibat dari adanya konsep
Asy'ari dan konsep Mu'tazili, konsep Asy'ariyah dan konsep Mu'tazilah pada prakteknya di masyarakat itu membentuk komunitas-komunitas, ada komunitas yang terorganisir, ada yang tidak. Ya gitu aja kira-kira. Tapi kalau itu disebut organisasi semacam misalnya ya, oh ini organisasi Muhammadiyah, oh enggak, bukan. Itu memang dia dibuat sebuah organisasi baru, kemudian organisasi itu berjalan di masyarakat. Sementara kalau Asy'ariyah atau Mu'tazilah itu bermula dari sebuah metodologi, konsep, sebuah ajaran, sebuah mazhab berpikir, kemudian mempengaruhi hidup masyarakat sehingga terjadilah komunitas, membentuk komunitas keduanya dan mengakibatkan ada orang-orang yang secara komunitas membentuk organisasi ya. Tapi apakah Asy'ariyah Mu'tazilah itu sebuah organisasi? Bukan. Tidak seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama misalnya, tidak. Ya, tapi sehingga menjadi sebuah faham atau mazhab berpikir khususnya tentang kaitannya dengan masalah qada wal qadar. Itu ada. Apa bedanya? Ya panjang. Tapi kayaknya sudah sering deh. Gila. Mas Kusno bisa dilanjut via HP FM. Mudah-mudahan tidak puas, dan sebelum saya diteriaki sama bos saya ini, maka saya tahu diri, saya langsung pamitan saja. Terima kasih. Gitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Khususnya bagi saya sendiri. Tapi kan manfaat dan tidak itu kan tergantung kita sendiri tahu yang memutuskan. Betul. Bisa kok hal baik dipindah jadi jelek, yo bisa. Hal jelek dibenarkan, yo bisa. Ya sesuai, kita kan bebas pilih, kita punya kemerdekaan, tanggung jawab sendiri-sendiri, resiko tanggung sendiri. Gitu kayaknya teman-teman semua, terima kasih atas partisipasinya. Enggak, terima kasih juga nggak apa-apa. Mohon maaf atas kekurangannya. Nah, kalau mohon maaf itu wajib ya sih ya. Kalau terima kasih enggak. Terus ya sudah, amit. Semoga kita dipersaudarakan dalam kebenaran dan Tuhan. Semoga kita dipersaudarakan di dalam nurani, dalam ketuhanan yang Maha Esa. Demikian, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat dan Light Audience. Dengan demikian berakhir sudah cara berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 27 Januari 2011. Insya Allah di minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali sharing bersama Siwa Agus Hidayat. Light Audience, dari Mutiara Hikmah dikatakan bahwa cintailah Allah dengan sebenar-benarnya melebihi cinta Anda kepada yang lain. Niscaya akan ada cinta Allah dan makhluknya untuk kita. Saya Manix Mondi Resat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're entering the slow zone.